Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Amar Zoni, bisa juga dipanggil Bapak Oh, Amar. dipanggil Bapak Amar. Nah, perkenalkan Pak, sebelumnya saya juga Irfan Wahyuda, mahasiswa UIN Darmatan Lampung dari Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Konseling. Jadi di sini maksud dan tujuan Bapak apa? Saya di sini itu untuk menceritakan keadaan sosial dan juga profesi saya sebagai tukang pijit. Profesi ya, Ya. sebagai tukang pijit. Nah, Bapak sebagai tukang pijit sudah berapa lama? Saya sudah lama menjadi ini ya, berkesinambungan dalam profesi ini, terutama di pijit ini saya sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Mm. Lalu untuk sejauh ini apa yang bisa membuat Bapak bertahan sebagai tukang pijit atau mempertahankan profesi Bapak sebagai tukang pijit? Karena ya mungkin keadaan ini ya Mas, keadaan ekonomi gitu yang memang keadaan ekonomi itu yang tidak memungkinkan, maka profesi inilah yang saya cari. Karena saat ini untuk mencari pekerjaan yang baik itu kan juga susah. Mungkin dengan keahlian saya untuk menjadi seorang tukang pijat, disinilah saya bisa menghidupi diri saya dan juga keluarga, anak dan istri saya. Oke, berarti di sini Bapak menjalani profesi sebagai tukang pijit ini karena dorongan faktor ekonomi, Pak ya. Iya, betul sekali. Dalam Bapak menjalani profesi sebagai tukang pijit, hal-hal apa saja Pak yang kadang membuat atau menghambat Bapak lah dalam menjalankan profesi tersebut? Ya, yang pertama banyak ya, banyak unsur-unsur ataupun kendala-kendala yang menghambat ketika ingin bekerja. Yang pertama, kita kan saya ya, saya itu kan biasanya di order. Nah, pada saat orderan itu kan cuaca juga menjadi suatu kendala. Kadang ketika kita di order itu biasanya cuaca tidak mendukung, dan juga faktor kendaraan. Karena di rumah itu ya, kendaraan itu cuma satu, dan juga kan ada anak-anak juga yang mau pergi sekolah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, Bapak sempat tidak atau pernah tidak ingin keluar dari profesi tukang pijat ini? Dulu sih sempat ya, cuman cerita dikit ya. Dulu itu waktu 2017 itu saya pengen alih profesi jadi ojol. Cuman pada saat 3 bulan saya jalankan profesi tersebut, nah hal tersebut yang saya rasakan bahwa penghasilan dari tukang pijat ini lebih memadai dibandingkan seorang ojol. Dan juga mungkin karena faktor usia ya, karena saya ini udah sekitar umur 45 tahunan. Jadi faktor umur itu ya tergantung itu juga gitu, karena fisik kan semakin lama semakin tua itu kan semakin berkurang. Nah, itu juga yang menjadi kendalanya. Nah, dari itu saya beralih profesi kepada tukang pijat lagi kembali gitu. Jadi enggak ini, jadi mungkin itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini sampai seterusnya. Nah, untuk selanjutnya Pak, di saat Bapak menjalani profesi sebagai tukang pijat ini, hal-hal apa saja yang tidak Bapak sukai dari klien Bapak? Nah, oke. Jadi yang saya tidak sukai itu kan namanya orang ya Mas ya, namanya orang itu beda-beda. Jadi ada salah satu kejadian itu kan orang itu berbeda-beda. Ketika kita namanya waktu ketika kita pijit kan ada tempat-tempatnya. Nah, ada yang memang kliennya memang terima dan ada juga yang kliennya tidak terima ketika kita sentuh di bagian yang sensitif seperti dari lutut ke atas. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi keluh dari saya. Cuman untuk yang lainnya ya alhamdulillah lancar-lancar saja. Nah, untuk sejauh ini Pak, pernah tidak Bapak merasakan seperti apa ya, ingin
mencari pekerjaan yang lain selain tukang pijat? Untuk saat ini ya itu mungkin tidak, Mas. Karena ya untuk saat ini untuk mencari kerjaan di luar sana kan diperlukannya ijazah. Toh saya juga dari dulu itu nggak sekolah gitu, cuman ya sekolah SD dulu, cuman nggak lulus. Jadi ketika mau mau beralih profesi ataupun bekerja di orang juga kita butuh ijazah. Nah sedangkan saya tidak memiliki ijazah sama sekali. Jadi menurut saat ini itu ya saya jalani ini dulu. Cuma kalau ada peluang kedepannya insya Allah bisa masuk ya saya mungkin bisa juga beralih profesi melihat situasi dan kondisi. Nah, jadi gini Pak, jadi saya simpulkan bahwasanya kita sebagai manusia harus tetap bersyukur apapun profesi kita yang kita jalani, karena banyak di luar sana orang-orang yang mungkin dengan keterbatasan yang ia miliki, dengan kemampuan yang ia miliki, tidak memiliki kesempatan seperti Bapak untuk mempunyai profesi sebagai tukang pijat. Karena tukang pijat adalah suatu kerjaan yang mulia, membawa keberkahan, setidaknya itu adalah suatu kerjaan yang halal untuk mencukupi kehidupan ekonomi Bapak. Jadi Bapak tetap semangat meskipun keadaan ekonomi terpuruk, tetap jalani profesi. Mungkin cukup sekian Pak, saya ucapkan terima kasih. Ya sama-sama ya.